Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video penjelasan ini Miss akan jelaskan tentang passive voice sentences. Semoga kalian bisa memahami. Pertama-tama kita akan ketahui apa sih kompetensi dasar yang harus kalian akan dapatkan dengan mempelajari passive voice, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait keadaan, tindakan, kegiatan, atau kejadian tanpa perlu menyebarkan pelakunya melalui dalam teks ilmiah sesuai dengan konteksnya. Itu kompetensi dasar pada passive voice. Yang kedua, apa sih tujuan pembelajarannya dengan kita mempelajari passive voice ini, yaitu di mana kalian siswa terampil menggunakan teks lisan dan tertulis untuk kalimat passive voice sesuai konteks dengan memperhatikan fungsi sosialnya, struktur teksnya, dan unsur kebahasaan yang benar dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, dan bertanggung jawab. Jadi sudah tercakup di situ nilai kognitif, nilai psikomotor, dan nilai afektif, nilai sikap kalian. Oke, selanjutnya kita akan mulai membahas mengenai apa sih active sentences atau apa sih passive sentences. Dari mulai fungsi sosialnya, struktur teksnya, juga unsur kebahasaannya yang ada di kalimat tersebut. Selanjutnya yang di akhir nanti kita akan coba rangkum apa sih yang sudah kalian pahami dari penjelasan ini, atau bisa diukur nanti dengan mengisi atau mengerjakan latihan-latihan yang Miss kirim melalui video ini atau juga melalui Google Form di Google Classroom yang akan Miss kirim atau sudah Miss kirim. Oke? Lanjut. Sekarang lihat introduction di sini. Ini sebagai definisi awal. Apa sih passive voice? Apa sih active voice? Untuk passive voice is when the subject of the sentence is acted on by the verb. Maksudnya di sini di mana si subjek, si tokoh, si karakter pada kalimat tersebut dikenai tindakan. Tuh ya, dikenai tindakan. Makna dari kalimatnya pada kalimat model pasif. Sedangkan kalau pada kalimat active voice, it means that a sentence has a subject that acts upon its verb. Di mana maknanya si kalimat tersebut memiliki sebuah atau seorang tokoh atau seorang subjek atau sebuah subjek yang melakukan sesuatu atau melakukan tindakan atau melakukan aktivitas. Itu makna pada kalimat active voice. Oke, paham ya, itu definisinya. Lanjut di sini. Nah, ini hanya sekedar kalimat mutiara atau kata-kata mutiara dari salah seorang tokoh terkenal dengan nama Stephen Redhead dengan hasil karyanya berjudul Life is a Cocktail. Dia menggunakan kata pasif di sini dengan kalimat seperti ini. Passive attitudes yield passive outcomes. Nah, itu ya. Jadi gimana kalau kita bertingkah laku atau beraktivitas atau pasif aktivitas, maka akan menghasilkan passive outcomes ya. Itu seperti itu maksudnya. Oke, itu hanya sekedar selingan dari kata pasif. Lanjut di sini tentang objectives. Objectives di sini adalah maksudnya tujuannya atau ya tujuannya dari menggunakan passive voice ini. Yang pertama, menceritakan ketika hal yang lebih penting diinformasikan. Nah, ini nanti akan dibahas lebih lanjut ya di slide berikutnya. Biasa digunakan dalam tulisan atau teks formal. Tuh, tujuan dari passive voice, objektifnya. Lalu ketika menceritakan suatu kegiatan atau peristiwa atau tindakan yang tidak perlu menyebutkan pelakunya. Nah, tuh objektif dari passive voice. Ini semua nanti akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia baru tampilan slide di mana di sini kalian diinformasikan seperti apa sih pola kalimat pada passive voice. Ini pola dasarnya ya. Pola dasar dari kalimat pasif. Ada subjek, ada an auxiliary, lalu ada verb 3,
Bisa dilengkapi dengan by plus object atau bisa juga tidak dilengkapi dengan by plus object ya, tergantung dari kalimatnya nanti dan situasinya, atau memang sebenarnya pasif itu seperti itu ya, seperti tadi diungkapkan di objektif tadi ya, dari makna atau tujuan pada passive voice. Nah, ini untuk pola dasarnya, untuk rumus dasar pada kalimat model pasif. Oke, karena nanti ada pasif-pasif yang lain, tapi dasarnya ini gitu lah untuk pola kalimat-kalimat pasif. Lanjut. Nah, ini di sini baru penjelasan yang tadi dari objektif sebelumnya, ini yang lebih rincinya. Di sini ada macam-macam kalimat pasif. Kan? Macam-macam kalimat pasif ini berdasarkan dengan kapan kejadiannya, kapan aktivitasnya, kapan kegiatannya. Jadi makanya berdasarkan nanti tensisnya apa. Maka harus diingat tensis itu yang sudah kalian pelajari di sebelum-sebelumnya. Contohnya seperti present simple tense. Nah, ini macam kalimat pasif pada present simple tense. Dia menggunakan to be, auxiliary. Nah, tadi yang di rumus dasar ada auxiliary kan. Nah, ini auxiliary yang dimaksud. Untuk present, am is are. Lalu present continuous, am is are. Petunjuknya ada being untuk kalimat pasif. Ya, present perfect tense. Nah, ada auxiliaries-nya have dan has di sini. Itu untuk auxiliary-nya. Maka petunjuk pasifnya dia ada kata been. Nah, ini ya, itu untuk kalimat pasif model perfect. Ya, nanti kalau ketika kalian mengubah dari aktif ke pasif, kalian lihat dulu aktifnya tensis apa, maka pasifnya juga harus tensis yang sesuai aktif. Nah, ini rumusnya. Ini macam-macam ketentuan pada perubahan kalimat pasifnya ya. Jadi harus diperhatikan di sini. Present perfect, have been, has been. Ya, ada been sebagai petunjuk pasif pada perfect. Continuous petunjuk pasifnya ada being gitu ya. Kalau untuk simple saja dia hanya auxiliary saja, to be saja. Oke, ada past simple. Nah, past simple ya to be-nya apa? Ya pasti to be past, was dan were. Lanjut past continuous. Nah, seperti tadi present continuous dia ada being juga. Karena dia past maka to be-nya was, were. Past perfect. Di sini ada been tuh. Perfect pasti petunjuknya untuk pasif ada been. Lalu karena dia past, auxiliary-nya maka had pakainya. Had been. Oke, itu untuk pasif past perfect. Lanjut future tense. Nah, passive future tense ini tidak berbeda dengan pasif pada models, karena future tense menggunakan kata will kan. Nah, will inilah salah satu dari kata models. Will ketika dia models diikuti dengan kata be. Nah, be inilah sebagai petunjuk pada kalimat pasif di models atau future pada kata will. Will be, can be, would be, should be, may be, atau must be. Nah, semua ini nanti sesuai rumus dasar yang tadi sebelumnya. Nah, ini auxiliary lalu diikuti dengan verb yang ketiga gitu ya. Jadi semua yang tadi nih, setelah ini kata-kata auxiliary ini, setelah petunjuk dari pasifnya ini being, been, dan be ini, kalian diikuti dengan verb yang ketiga selanjutnya. Lalu dilengkapi dengan by plus object atau juga tidak dilengkapi dengan by plus object. Oke, nah itu untuk model atau macam-macam kalimat pasif. Lanjut sekarang dengan penggunaannya nih dari objektif yang tadi sebelumnya diucapkan atau disebutkan. Apa sih penggunaan dari pasif? Passive is more common in written than spoken English. It sounds formal and impersonal, and for that reason is often used in reports of crimes or legal procedures. Jadi di sini maksudnya kalimat pasif itu lebih biasa digunakan dalam bentuk tulisan dibanding dalam bentuk lisan gitu, dalam bahasa lisan. Karena memang lebih terdengar formal dan privacy ya. Jadi makanya banyak digunakan. Digunakan di mana, tulisan-tulisan yang seperti apa gitu yang dimaksud pasif tadi. Nah, ini reports of crime, di laporan-laporan tentang kriminal, atau legal procedures ya, tentang tahapan atau prosedur resmi tentang tahapan-tahapan suatu permasalahan, misalnya penggunaan obat-obatan. Nah, itu biasanya menggunakan kalimat pasif ya. Lalu atau dengan tulisan-tulisan newspaper reports.
laporan atau report-report, laporan-laporan yang ada di surat kabar. Itu tulisan-tulisannya banyak, beberapa kalimatnya menggunakan kalimat passive voice. Atau scientific writing, tulisan tentang ilmiah. Tuh, ini yang lebih terpenting dan lebih sering digunakan untuk kalimat pasif pada tulisan atau tulisan tentang ilmiah, tulisan ilmiah ya. Announcements ini adalah pemberitahuan atau pengumuman. Ini di pengumuman ini yang sering juga digunakan. Oke, untuk notices ini untuk pemberitahuan. Dia banyak juga menggunakan kalimat lebih simpelnya dalam bentuk kalimat pasif. Nah, ini untuk penggunaan yang dimaksud di mana kalimat pasif banyak digunakan pada tulisan-tulisan ilmiah atau tulisan-tulisan formal. Oke, penggunaan berikutnya untuk kehidupan situasi sehari-hari, di mana terkadang kita ingin menceritakan atau menginformasikan suatu informasi tanpa mau mengucapkan atau memberitahukan siapa pelakunya. Nah, kalimat pasif yang tidak menggunakan by atau plus objeknya tadi, ya. Makanya ketika dia menggunakan atau menyebutkan pelaku aslinya dari kegiatan itu atau aktivitas itu, maka digunakanlah kata by lalu plus objek. Nah, itu yang dimaksud tadi ya. Ini untuk penggunaannya. Oke, lanjut. Di sini contoh-contohnya, Miss kasih contoh dalam bentuk dua macam tenses. Ada tenses model present, ada tenses model past. Model present, lihat pada kalimatnya. He opens the door. Mana yang petunjuk presentnya? Opens kan? Nih ada S di pada kata kerjanya. Kenapa pakai S? Karena subjeknya he. Itulah petunjuk dari kalimat present. Ingatin tenses tentang simple present. Itu harus kalian pahami juga di sini ya. Untuk modal kalian bisa membuat kalimat pasif pastinya. He opens the door. Kalian harus kenali dulu ini tenses apa. Oh, ini tenses present. Apa petunjuknya? Ini opens. Verb 1 edit by S. Karena aktifnya present, maka pasifnya ketika kalian mengubah ke pasif, dia harus dalam pasif present juga. Bagaimana pasif present? Nah, ini ya seperti tadi sudah Miss kasih tahu sebelumnya, ada kan di tampilan sebelumnya ya, tentang macam-macam kalimat pasif dengan macam-macam tenses. Nah, dibuka lagi, dilihat lagi. Di sini untuk pasif present, the doors are opened by him. Tuh ya. Tuh lihat, subjek berubah menjadi objek, objek berubah menjadi subjek. The doors are ini auxiliary, open ini verb yang ketiga. Sesuai rumus dasar tadi dikatakan atau disebutkan sebelumnya bahwa verb untuk di pasif hanya satu, yaitu verb yang ketiga, opened. Oke, ini untuk contoh kalimat present pasif. Past. Untuk pasif past atau pasif aktif past, lihat contohnya. Finally, judge sentenced the robbers to 10 years. Lihat kalimatnya. Ini kalimat apa nih? Pas kan? Dimana petunjuknya nggak ada tanda waktunya kan? Gampang. Kalau kata kalimat bahasa Inggris itu sangat mudah mengenalinya. Asal kalian sudah mengetahui formula atau pattern of the sentence-nya atau rumus kalimatnya. Nih lihat, ada kata kerja yang diakhiri dengan ed. Sudah pasti ini adalah kalimat pas. Karena kata kerjanya dalam bentuk pas, verb kedua atau verb ketiga. Yang ini sudah pasti verb yang kedua, maka dia kalimat simple past. Aktifnya pas, maka pasifnya pas. Bagaimana aktif pas? Pas pasif, they were sentenced to 10 years. Nah, subjeknya tadi judge, hakim. Objeknya tadi the robbers, perampok, para perampok. Nah, para perampok kan banyak, lebih dari satu, maka ganti orangnya apa? They kan. Nah, jadi subjek kan dia. Ingat, perubahan pronoun as subject menjadi pronoun as object. Itu harus tahu. They. Nah, the robbers jadi they. Apa auxiliary-nya? Karena pas dia banyak were. Lalu sentence tetap karena ini regular verb, perubahan yang beraturan, sangat mudah mengubahnya, tinggal tambah ed juga dan sama persis dengan verb yang kedua. Sentence juga tetap sentence. Lalu to 10 years. Nah, ini pasif untuk kalimat model past. Dan kalimat-kalimat yang lain juga sama persis seperti ini cara perubahannya. Oke, lanjut. Nah, ini dia tampilan bagaimana alur perubahan tadi
dari aktif ke pasif gitu ya. Ini ada garis-garis yang berwarna, ini untuk memperjelas kalian perubahannya. He opens the door. He berubah menjadi by him. Him di sini. He pronoun as subject and him pronoun as object. Lalu opens di sini dia sebagai verb, berubah menjadi opened. Opens ini verb yang pertama karena dia present. Lalu untuk pasif kan ingat verbnya ketiga berubah jadi opened. Tapi dia ditambahkan ada auxiliary sebagai aturan main pada pasif. Ada auxiliary yang menyertai. Nah, is pilihnya karena dia present. Is pilihnya juga karena door-nya hanya satu, the door. Kalau ditambah s pasti bukan is menjadi are gitu ya. The door is opened. Lain dengan the doors are opened gitu ya. Jadi is to be di sini berpatokan pada door, pada subjek juga berpatokan pada apa dan kapan kegiatan atau aktivitasnya terjadi atau tensesnya di kalimat asal atau kalimat aktifnya gitu ya. Nah, itu alurnya, silakan diperhatikan cara perubahannya. Nah, ini dia baru bacaannya. Coba dengarkan bacaannya. Akan dibacakan biar kalian juga sekalian mendengar pronunciation yang benar dan baiknya. Ini adalah sebuah news item dari salah satu newspaper tentang satu permasalahan. Yuk kita dengarkan bacaannya. Authorities in the capital of Jakarta adopted a similar idea earlier this month. A man there was required to sit in a coffin in public after being caught not wearing a mask. However, it's not clear if these types of penalties have increased mask wearing in Indonesia. The country has failed to flatten the curve for months and infections are still on the rise. Only the Philippines has recorded more cases in Southeast Asia. Large-scale social restrictions were put in place in Jakarta on Sunday, the second time authorities have been forced to do so since the pandemic began. With cases still climbing, the city's health infrastructure may be nearing a breaking point. The emergency units in all 20 Jakarta hospitals approved to treat COVID-19 patients are full, officials said Monday. Oke, nah itu sudah dibacakan oleh Zalfa. Silakan kalian juga berlatih di rumah untuk biar dibiasakan pengucapannya karena bahasa memang harus diucapkan, dilatih. Salah tidak salahnya kalian yang penting berlatih membiasakan lidah dan telinga kalian dengan bahasa ini. Oke, biar terbiasa silakan dilatih. Oke, ini adalah sebuah cerita atau sebuah informasi tentang newspaper report. Nah, yang tadi salah satu di mana pasif digunakan. Nah, di sini ada beberapa kata atau kalimat yang menggunakan dalam bentuk kalimat pasif. Lihat ada kata-kata yang di bold type sama miss di bacaan ini, was required, being couched, were put. Ada kan yang di bold type? Nah, itu adalah salah satu contoh beberapa kalimat yang menggunakan kalimat pasif. Was required ada auxiliary, lalu verb ketiga being couched, being sebagai salah satu petunjuk pasif pada kalimat model tenses apa, lalu couch dari verb satu cage menjadi couch, lalu yang ketiga were put, were sebagai auxiliary pada apa, tenses apa, lalu put sebagai verb yang ketiga. Oke, itu salah satu contoh yang bisa kalian lihat bahwa pasif sering digunakan pada model tulisan formal. Salah satunya contohnya newspaper report seperti ini tentang COVID-19 situation. Oke, silakan dicari artinya pada kamus yang kalian punya di rumah untuk melatih kosakata kalian. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir kita akan bahas di mana ketika kalian mempelajari passive voice, secara otomatis kalian juga akan mendapatkan beberapa unsur kebahasaan yang terlibat pada kalimat passive voice. Salah satunya, beberapanya, maksudnya ada pronoun, ada auxiliary, ada action verbs, juga ada tenses. Nah, inilah unsur-unsur kebahasaan yang ada pada kalimat model passive voice. Pronounnya apa sih yang kalian dapatkan? Unsur kebahasaannya yaitu pronoun as subject, pronoun as object. Yang tadi perubahannya dari aktif ke pasif, dari subjek menjadi objek, objek menjadi
subjek. Nah, yang seperti itu yang harus kalian pahami ya. Tuh unsur kebahasaan yang ada pada kalimat passive voice. Yang selanjutnya auxiliary. Ada to be, to do, to have, and modals. Nah, ini beberapa auxiliary yang dipakai di kalimat passive voice. To be tadi kan am, is, are, was, were. Lalu ada to have, ada have, has, dan had. Lalu ada modals yang tadi sebagai modals kalimat pasif ada will, can, would, should, may, would. Nah, seperti itu ya. Itu untuk auxiliary yang dipakai sebagai salah satu unsur kebahasaan pada kalimat passive voice. Selanjutnya unsur yang lain adalah action verbs. Nah, ini juga salah satu unsur yang penting, yaitu perubahan dari verb 1, verb 2, verb 3 yang harus kalian kenali untuk bisa mengubah kalimat pasif dengan benar dan sesuai. Di aktifnya present maka pasifnya present. Makanya kalian harus mengenali verb-verb yang dipakai pada kalimat tersebut ya. Verb 1, verb 2, verb 3. Contohnya di sini rest. Verb keduanya rested. Catch jadi couch. Nah, itu ya. Itu contoh dari verb 1, verb 2, verb 3. Kelas 1 kalau nggak salah ada hafalan biasanya verb 1, verb 2, verb 3 lalu artinya ya. Oke, itu untuk unsur kebahasaan pada action verbs. Selanjutnya unsur kebahasaan untuk tenses. Nah, ini yang lebih penting juga. Ini adalah macam-macam pada kalimat pasif yang dipakai sesuai dengan kapan situasi kejadiannya, aktivitasnya ya, kegiatannya. Present kah, continuous kah, past kah, perfect kah, future kah, atau dengan modals. Nah, ini tenses ini udah dibahas kita sebelumnya ya. Seperti apa modal pasifnya, apa saja unsur-unsur yang lainnya. Maka kalian silakan dibuka dan dipahami kembali. Oke, inilah language features yang ada pada kalimat passive voice. Nah, ini baru practical exercise. Pastinya ini sebagai refleksi tahapan akhir pada satu kegiatan belajar mengajar di aktivitas di kelas atau sekarang di internet. Silakan latihan ini kalian kerjakan, lalu nanti kirimkan lewat WA boleh untuk yang di sini, karena ada juga latihan yang lain yang di Google Classroom yang melalui Google Form. Kalian silakan isi dan kirim sesuai yang seperti biasanya. Yang di sini ini latihan untuk pertemuan kali ini, yaitu yang pertama change into passive sentence. All students study passive voice now. Nah, all students study passive voice now. Itu kalimat soalnya. Silakan disimak dia tenses apa, lalu kalian ubah ke dalam bentuk pasif. Sok dilatih, sok ya. Yang kedua, change into active sentence. Ini kalimat soalnya, a man there was required to sit in a coffin. Nah, silakan diubah ke dalam bentuk kalimat aktifnya. Ini ada pastinya dalam bentuk kalimat pasif. Oke, yang ketiga, mention it. What is the tenses are used in the text before for passive sentences? Ini maksudnya kalian silakan sebutkan dari bacaan yang tadi dibacakan oleh Zalfa, kalimat atau kata-kata yang menggunakan model pasif. Dia pasifnya tenses apa? Gitu tuh ya. Sok disebutkan masing-masingnya. Kalau nggak salah tadi ada 3, sebutkan masing-masingnya tensesnya tenses apa. Nah, itu latihan untuk sementara, latihan dasar untuk pemahaman dari apa yang dijelaskan di awal tadi tentang passive voice. Semoga kalian memahami. Oke, ini selesai penjelasannya. Thank you. Jangan lupa tetap ikuti aturan protokol kesehatan, gunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan jika kalian keluar dari rumah. Oke, thank you. Assalamualaikum. Silakan kerjakan latihannya. See you for the next material.